إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara salah satu sedikit nikmat itu yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga Allah mentakdirkan kita bisa menunaikan dan menjalankan salat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki kita dari rumah, dari sekolah, dari kantor atau tempat kerja yang lain, ketika melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat, semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita di antara setiap langkah kita. Dan semoga duduknya kita Allah angkatkan derajat kita lebih mulia. Dan semoga setelah pulang dari salat Jumat hari ini, semoga ada kebaikan-kebaikan di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih beriman serta bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengulang di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan penuh kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di ayat yang lain Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Bagaimana panggilan kasih sayang Allah kepada kita orang yang beriman. Allah selalu memanggil kita, tetapi terkadang kita lupa. Allah selalu mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, kadang kita lupa untuk membaca Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan takwa yang hanya sekedar di lisan, bukan takwa yang hanya sekedar ditulis dan dipampang di dinding yang lebih besar. Tapi bagaimana ketakwaan itu kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita gerakkan untuk melakukan kebaikan, melaksanakan seluruh perintah yang Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari kita keluar rumah, anak-anak berangkat sekolah, ada yang berangkat ke kantor, ada yang berangkat ke pasar, ada yang di jalanan. Semua untuk apa? Semua untuk mencari uang, semua untuk mencari harta. Dan memang itu yang Allah tanamkan, sunatullah kecintaan kita terhadap harta. Sebagaimana Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bagaimana kecintaan kita terhadap harta, kecintaan kita terhadap wanita, terhadap anak-anak,
Kecintaan kita terhadap perak, uang, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, perdagangan, pertanian, peternakan. Memang itu adalah kebutuhan hidup kita di dunia. Kita tidak pungkiri ketika kita hidup di dunia butuh yang namanya harta. Betapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, siang, pagi, malam untuk mencari harta. Memang itu kebutuhan. Tetapi bagi kita orang yang beriman, tentunya bagaimana caranya mendapatkan harta itu? Apakah harta itu bisa dibawa mati? Tidak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita nanti meninggal, kata Rasulullah, yatsba'ul mayyit salasah. Mayit itu akan meninggalkan 3 perkara: maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan menemani. Malu, hartanya, harta yang disimpan, harta dia yang ditabung, apakah nanti akan dibawa mati? Bisa jadi harta itu menjadi rebutan ketika sang pemilik itu mati. Apakah harta itu bisa menjadi syafaat buat orang yang mati? Yang 1, harta sudah pulang. Yang kedua, wa ahluhu, keluarganya. Bagaimana anak yang dicintainya, orang tua yang dicintainya, ketika dia mati dihantarkan ke liang lahat, apakah ada yang mau menemaninya? Tidak ada, jemaah. Anak yang disayang, orang tua yang disayang, ketika dia wafat, dia pulang meninggalkan sendiri. Yang ketiga, wah, manalu, dan inilah yang akan menemani si mayit mulai dari liang lahat sampai akhirat nanti. Memang tidak tampak itu yang namanya amal. Memang tidak kelihatan itu amal kebaikan ketika di bumi. Memang tidak dirasakan. Tetapi ketika nanti si mayit itu masuk ke liang lahat, maka amal itulah yang akan menjadi pembelaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang yang mukmin, sebagaimana Allah panggil berkali-kali menjadi orang-orang yang beriman, harus cerdas bagaimana untuk mengelola harta kita yang kita miliki. Setiap hari kita capek untuk mencari nafkah. Kita setiap hari mungkin mengeluh dengan panasnya terik matahari ketika di jalan. Semua untuk mencari nafkah, semua untuk harta benda yang kita miliki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah mengajarkan bagaimana capek itu menjadi ladang pahala. Di antara salah satu kebaikan ketika kita mencari nafkah, kata Rasulullah, in kana rajul, ketika dia keluar untuk mencari nafkah, in kana rajul yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini, ketika dia mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, ingin memberikan pelayanan terbaik buat orang tuanya, ingin memberikan sandang pangan papan agar orang tuanya sudah tidak capek lagi. Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala waladin sighara, ketika kita keluar rumah untuk mencari nafkah, memiliki anak yang masih kecil-kecil, ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat anak, ingin menyekolahkan ke tempat yang terbaik, ingin memberikan asupan gizi yang terbaik buat anak, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah.
Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha. Ketika dia keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah agar dirinya terhindar dari meminta-minta, agar kehormatannya terjaga dari ledekan orang lain, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an mufakharatan, dia keluar rumah untuk pamer mobil mewah, dia keluar rumah untuk pamer jam mewah, ria, hanya untuk pamer, hilang amalnya. Betapa sayangnya ketika Rasulullah SAW sudah memberikan sesuatu buat kita, tetapi amalnya begitu hilang dengan mudah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai muslim yang cerdas, bagaimana harta itu yang kita bawa, bagaimana harta itu yang kita miliki agar bisa dibawa mati buat kita semuanya. Tentunya jamaah mungkin sudah tahu bagaimana harta itu bisa dibawa mati menjadi sebuah amal kebaikan, banyak caranya. Kata Ibnu Jauziyah mengatakan, ketika harta itu berada di tangan kita, bukan di hati kita, maka itu tidak akan membahayakan jemaah. Walaupun sebanyak apapun harta itu berada di tangan kita, tetapi kalau seandainya harta itu berada di hati kita, dia akan membahayakan kita walaupun kita tidak memiliki harta sedikit pun. Ketika harta itu berada di genggaman tangan kita, kita akan mudah untuk memberikan kepada orang lain, wakaf, sedekah, infak, hadiah, menolong orang lain, membantu dan sebagainya. Itulah yang akan menjadikan amal kebaikan buat kita semuanya. Itu yang akan dibawa nanti buat kita. Harta yang tidak pernah berbuat baik, ditinggal buat warisan. Bisa jadi warisan banyak berita, mereka saling berebut warisan anaknya, mungkin hartanya tidak berkah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, badiru bil amal, segala beramal. Jangan menunggu kapan lagi, masih muda. Jangan, badiru bil amal. Jangan sampai ketika fitnah itu datang, fitnah taqati'il mudin, fitnah itu akan datang bagaikan potongan-potongan malam. Ketika fitnah sudah datang, apa yang terjadi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Subuhnya masih sholat berjamaah, masih baca Quran, masih zikir, wa yumsi kafiran, sorenya kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya dia masih sholat berjamaah, masih buka puasa juga, tapi paginya kafir. Kenapa bisa terjadi begitu? Yubayyi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk harta. Dia sudah tidak lagi mengenal halal, sudah tidak mengenal lagi haram. Yang penting dia memiliki harta sebanyak-banyak. Oleh karena itu jemaah, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki digunakan di jalan yang baik. Harta yang kita miliki jangan disimpan begitu saja. Gunakan buat yang beramal. Ada program wakaf, infak, sedekah, jangan pelit. Sebanyak apapun harta kita, kita tumbuh. Ketika itu tidak digunakan untuk kebaikan, maka akan sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله